lagi di channel Pak Bang Family. Kali ini dalam konten review kegiatan pengajian akad pagi di Masjid Nurul Huda di Ambulu, Jember, Jawa Timur, Indonesia, friend. Oke, setiap hari Minggu pekan tertentu di Masjid Nurul Huda ini diadakan pengajian yang mengundang pembicara dari luar kota, maksudnya dari luar kota Ambulu. Dan kebetulan hari ini pengajian akan diisi oleh Ustadz Amiruddin dari Jombang, Jombang, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Oke, mari kita lihat pengajian yang diadakan di Masjid Nurul Huda yang ada di Ambulu, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Oke. Katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Assalamualaikum, Pak. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Assalamualaikum. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang kami ta'zimi dan yang kami muliakan, Al-Ustaz Amiruddin STHI MPDI. Beliau adalah Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jombang, Kabupaten Jember, yang sudah hadir di tengah-tengah kita bersama, bahkan lebih awal. Dan yang kami hormati segenap jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Ambulu, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah se-cabang Ambulu, pimpinan ortom tingkat cabang Ambulu, beserta takmir Masjid Nurul Huda Ambulu, para hadirin undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur awal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Oktober 2000. Semoga kehadiran kita menuju majelis dan tempat yang penuh kemuliaan ini senantiasa dicatat sebagai amal soleh di dunia, bekal kita di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Muqassimul awqat pada kesempatan pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita awali dan kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
kuntum
Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran tadi, acara pada pagi hari ini mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf sebelumnya kami menghimbau untuk memenuhi shaf di depan dulu. Monggo yang shafnya masih kosong depannya bisa agak maju. Begitu pula dengan ibu-ibu agar tidak bersandar di sebelah pintu, maka mohon untuk maju lagi. Baiklah, memasuki acara ini penyampaian tausiah keagamaan. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Amiruddin STHI MPDI. Kepada beliau kami aturkan. Khawatir mending. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, ucapan syukur yang tak terhingga kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejak kita niatkan tidur tadi malam, kita sudah berdoa kepada Allah, memasrahkan diri kita kepada Allah dengan melafalkan Bismika Allahumma ahya wa bismika, dengan menyebut namamu ya Allah aku tidur, dan dengan menyebut namamu juga ya Allah aku mati. Kata amudu itu adalah bentuk pertama pengakuan bahwa yang mematikan kita itu bukan waktu, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang kafir, bahwa
ketika seseorang belum mati, itu diyakini karena memang belum waktunya mati. Ketika masih hidup, meskipun dia itu sakit, mereka meyakini hidupnya seseorang itu karena memang waktunya masih hidup. Maka ketika kita mengucapkan kalimat Bismika Allahumma ahya wa amut, itu sesungguhnya adalah ungkapan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang menghidupkan dan yang mematikan kita itu adalah Allah. Maka terselip harapannya Allah, tetapkanlah diriku hidup sehingga aku bisa bangun besok hari. Besok itu aku bisa. Dan seandainya engkau menghendaki aku harus kembali kepadamu ya Allah, sesungguhnya aku pasrahkan diriku kepadamu. Kita tidur udah terus sokongi tunggu pirang jam tidak tahu. Andai Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki akal manusia belum sampai kepada membuat jam, pastinya tidak tahu berapa menit kita tidur, berapa jam kita tidur, itu tidak tahu. Kemudian ketika seseorang orang-orang kafir itu ketika bangun, mereka juga meyakini memang waktunya bangun. Kalau kita sebagai orang yang beriman, maka kita meyakini bahwa bangunnya kita itu seluruhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dibangunkan saat kita ingat kita bangun, nggak harus duduk dulu kemudian berpikir. Saat kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Maka kita pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digolongkan menjadi hambanya yang ingat, yang berzikir kepada Allah. Maka makna zikir kemudian disandingkan dengan Allah. Zikrullah itu tidak sebagaimana dipahami oleh sebagian di antara manusia yang hanya sekedar iling, ingat kalau sing kuwasa iling kok. Tidak demikian. Makanya Islam mengajarkan kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi persis seperti yang dibacakan oleh qari'ah, cuman tidak bermaksud mengecilkan luar biasa semangatnya tadi. Ini untuk saya, untuk jenengan semuanya. Tadi saya melihat sudah membaca berusaha, tetapi perlu untuk ditahsin, tahqiq kepada yang memang sudah lebih paham, lebih dulu paham atau banyak atau memiliki ilmu tentang membaca. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan adab. Tadi saya melihat mbaknya tadi ketika menyudahi membaca itu kemudian membawanya dengan tangan kiri, ya diakui oleh Allah pasti, kan?
Dan betul kok usah dosa kan? Kalau yang bersangkutan memang belum paham tentang itu, makanya belum saya sampaikan ke jenengan semuanya itu biar nanti sebagai pengingat. Memang yang kita baca itu bernama buku atau bahasanya kitab, tapi itu adalah disebut dengan sebutan khusus dengan mushaf. Di dalamnya ada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada adab mulai bawa gendero itu, masya Allah mulai melayani nomor upacara makan sampai latihan sakulan. Ya, pertengahan Juli itu sudah diumumkan calon pengibar bendera dan dipilihkan selain memiliki kostum untuk sesuai dengan permintaan panitia. Yang kedua, di antara yang lebih cerdas daripada yang lain di setiap kegiatan sekolah. Itu caranya barangkali, maka kita pun juga demikian. Saya suatu saat itu ibu bapak menyaksikan ada seseorang yang rajin bawa Al-Quran. Dia bawa sepeda motor, walaupun Al-Quran terjemah, tapi saya menyaksikan Al-Quran itu agar aman tidak jatuh, gak bawa tas, diletakkan di jok sepeda. Itulah ya. Bapak saya dulu almarhum, bapak saya itu pernah pulau tawani jajan. Ya, betul jajan itu untuk bawa sepeda panjang, sepeda ini dulu sih poni. Saya sebut merek itu bilang. Ya, yang kecil itu digoceng, mari dulu ya di beli nganggo keranjang. Di sini jajan macam-macam, ya jajan pasar, ya jajan rumah. Mari dulu tak kawani bapak, belum bahasakan bapak. Pak, ini jajan, tunggu ini gimana? Ini oh, betul turun. Apa gak? Mari diikuti. Jadi seperti itu aja tidak mau, apalagi yang sedang dibaca tadi itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam bahasa Inggris saja nggak berani mengucapkan omongan Gusti Allah, itu nggak berani. Ada kata yang lebih tepat untuk menyebutnya dengan sebutan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seseorang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ayatnya dibaca, ya ayyuhan nasu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ketika seseorang bangun kemudian mengucapkan alhamdulillah, dia pertama adalah ketika mengucapkan kalimat tersebut dia ingat bahwa dia adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dia melakukan sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Ucapan alhamdulillah alladzi ahyana dan seterusnya itu kan memang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita yakin
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang terjadi kepada diri Rasulullah, baik itu ucapan, sikapnya atau tindakannya secara sendiri atau di depan sahabat, itu kita yakini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakin Allah memberikan kita petunjuk untuk mengucapkan itu. Maka disitulah ibu bapak, sebab itu kita disebut sebagai hamba yang sedang berpikir, bukan sekedar ingat. Kemudian kita menuju ke midha'ah, kita menuju ke toilet. Kita ketika masuk kita mengucapkan biasanya isu lali, kita kalau merasakan itu, dan saya tanya kepada teman-teman saya itu ketika bangun tidur itu lupa, ketika masuk itu ternyata di situ ada zikir, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Karena memang hari mulai dulu, karena dulu, mulai besok lek tani kita dibangunkan oleh Allah. Mari saya mengajak kepada diri saya dan jenengan untuk melakukan itu. Kemudian ketika di dalam tidak mengucapkan apapun, melakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, berusaha sa'iso. Kemudian setelah kita bersih, kita bersihkan tangan kita bersihkan kaki kita. Kalau perlu itu membersihkan dulu wajah kita dengan raup bahasanya, belum tentu. Setelah bersih semuanya, tangan kita bersih, kemudian kita berwudu. Al-Madmadah itu kalau di dalam bahasa agamanya, bahasa fikihnya itu al-madmadah, ketoke sebute. Tetapi kalau kita lakukan, subhanallah, luar biasa manfaat. Berdasarkan penelitian, orang yang rutin melakukan itu lebih tahan terhadap gangguan cuaca dan sebagainya. Setelah itu kita lakukan al-istinsyaq, dan ini sangat dianjurkan. Orang sudah melakukan berumur sampai sikatan musewu, tapi meninggalkan memasukkan air ke dalam itu, namanya al-istinsyaq. Ketok remeh. Tapi ada satu penjelasan dari Kanjeng Nabi, ketika seseorang sebelum tidurnya dia sudah berzikir, mengucapkan tadi dengan doa bismika Allahumma ahya wa amu, kemudian membaca ayat kursi, 2 ayat terakhir di surah Al-Baqarah, membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'ammidatain, kemudian ditambah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing 33 kali. Di situ tidak ada kesempatan bagi bangsa syaitan untuk mengganggu kita, dijamin. Tetapi ada satu yang bisa dilakukan menurut wilayah setan itu, jin itu bisa menginap. Tidak semuanya yang dikehendaki Allah bisa menginap di lubang hidup kita. Lupa iso Ustaz, jin gede sakiro, gitu ya. Jangan pasti bertanya demikian. Jin itu ibu adalah makhluk halus, hidup di alam yang tak tampak, yang tak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita, tak bisa. Saya selalu itu bertanya kepada ahli
bukan masuk dengan jalur turun pulau ngapunten, angkat tangan saja. Itu saya bersama dengan mereka. Ternyata apa? Mereka itu belum pernah, walaupun ahli yang di YouTube itu Ustaz Izar sampai itu belum pernah melihat menyaksikan yang namanya jin itu belum. Tetapi sebagai ulama kalau memang Allah menghendaki dan itu untuk tujuan di mana Allah yang maha tahu kenapa seseorang memperlihatkan itu sudah kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa. Kita pun juga hanya bisa membaca keterangan tersebut. Maka ibu mulai besok, mulai nanti di setiap buku kita usahakan kita melakukan apa yang disebut dengan istansa atau yastansi, ana astansi, memasukkan air ke dalam hidung remeh tapi luar biasa. Saya sering kalau pengajian, saya punya pengajian ini. Pengajian ini sudah tahun keempat mungkin lebih. Yang mengikuti itu ibu sepuh-sepuh. Ada yang usianya yang terakhir itu dikabarkan 73 tahun. Di Balung, di Dokter Juni, dia juga sudah pensiun, usianya sudah insya-Allah 68 tahun. Banyak, ada 30-an. Mereka semuanya berusaha ketika bertanya sambil dipraktekkan itu sambil Ustaz, gimana? Alhamdulillah sehat. Maka dengan saya mau kita apa namanya lakukan itu. Maka ketika kita sudah apa namanya melakukan itu, memasukkan air itu bagian daripada sunnah wudu. Lalu kita melakukan wudu. Fa'ahsinil wudu'a. Jadi berwudu itu bukan sekedar membasuh muka, pokoknya leles, tidak. Ada aturan, ada hal yang perlu kita lakukan, mana yang dibasuh, mana yang diusap, jangan dibalik. Makanya kemarin itu ketika acara karnaval itu banyak pertanyaan, Ustaz, bagaimana hukumnya wudu padahal wajah saya sudah diperdaki. Kepingin apa? Mau kepingin sholat duhur, sholat asar bisa. Terus kepingin apa? Mau asar disiram dong. Ya kalau wudu kepingin tadi aksi berwudu, sempurnakan wudu, maka air tadi itu harus menyentuh kulit kita ini. Teman itu mau digada rakyat itu pemerintah itu berdak kocok sing bahan plastik. Gunung Sewu di Gunung Sewu ibu orang baik pasti tidak ke situ, pasti guyu. Dan guyu itu namanya tidak ke situ. Makanya ketika saya sudah sempurnakan wudu kita di waktu subuh itu, kemudian setelah selesai kita berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah. Kita sholat kita di Masjid Nurul Huda itu diikuti di belakangnya oleh malaikat. Kalau saya ditolak, diikuti malaikat ketika kita berdoa saat itu, doa kita diaminkan, diamini. Lakukan itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan kepada umatnya secara khusus, yang ketika pagi dia menyambutnya dengan berbagai macam aktivitas kebaikan. Ya, sholat subuh itu diawali dengan tahiyatul masjid,
kemudian sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh. Masya Allah, barokah. Dan dengan takon barokah sopo sing berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebaikan yang kita lakukan, karena zikir kita ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekadar ini. Maka benar yang dikatakan oleh Allah, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ada media yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatnya. Satu adalah ibadah sholat. Apa hanya sholat? Tidak. Yang lainnya seperti membaca Al-Quran. Apa hanya membaca Al-Quran saja? Tidak. Yang lainnya adalah berbuat baik kepada sesama. Salah satunya adalah ketika bersedekah. Orang bersedekah itu mengeluarkan, dengan tadi saya lihat Bismillah itu juga zikir, karena ini bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ketika seseorang memahami bahwa zikir itu adalah mengingat Allah, bahwa dirinya adalah seorang hamba, aku ini hamba Gusti Allah. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kabeh apa ayatnya? Ibadah itu maknanya adalah melakukan ketundukan dan kepatuhan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan tadi melepas sandal dengan melalui kaki kiri dulu masa. Maka ada ulama berpendapat 27 derajat, di riwayat yang lain 25 derajat akan diberikan kepada hamba Allah yang sholat berjamaah di masjid itu tidak serta-merta ketika kita sholat hendak. Lalu dimulai dari apa? Ya tadi dari bangun tidur kita tadi. Ketika seseorang bangun tidur lupa tidak berzikir mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, sudah ada poin yang kedua. Ketika wudunya tidak sempurna, apalagi kurang set. Kemudian jalannya tergesa-gesa atau sebaliknya terlalu santai, nyantai, juga tidak boleh. Terlalu tergesa-gesa juga tidak boleh. Apalagi ketika keluar rumah lupa mengucapkan Bismika Allahumma ahya, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti nggak dulu, saya mulai mau gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian ditambah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Poin aku berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura wa fi basari nura waj'al fi syahda fi ra'si nura wa fi ra'si wa fi syahda nura waj'al min amami nura wa min marani nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma arzuqni nura. Nurun itu artinya cahaya, tapi maksudnya adalah hidayah. Sepanjang perjalanan kita diberikan poin. Kalau kita seperti itu, ketika langkah kita melangkahkan kaki, Allah beri pahala. Ketika kaki yang satu diangkat, dikurangi dosanya. Orang salah. Kanjeng Nabi dawuh itu derajat itu tidak sama. Ketika ke masjid, ini saya usul di depan itu ada keran, ada sudah keran di bawah, sehingga bapak-bapak yang dari rumah itu yang sudah berwudu tinggal mencuci kakinya. Mungkin ada kotoran di jalan dan pas ada bukan semoga tidak melakukan. Maka
bersih, maksud saya bukan hanya kaki kita bersih, tapi kalau kaki kita kotor dan masuk ke masjid kita ini akan membawa kotoran, dan bisa saja itu kotoran itu adalah sebangsa najis. Karena tidak semua yang kotor itu najis. Nah, gitu ya. Makanya di depan disediakan risol-risol. Kakinya saja kemudian masuk. Ketika mau masuk berhenti dulu, melepas dengan kaki kiri. Angel kali kan? Itu angel itu. Dan itu menurut sebagian ulama, datang kita itu adalah sebelum adzan. Waktu wakil itu iya. Makanya ada orang yakin sholat terlambat susu wis kudu dikatakan bener. Alhamdulillah itu derajat. Sampai kan sholat di rumah sakit kan ini balik ke sakit derajatnya itu sempurna. Padahal sesungguhnya ketika di masjid itu gak diam sebenarnya. Ada doa. Itu Allahumma ini as'aluka min berdoa. Kemudian kaki kanan kita itu kalau angin, saya mempraktekkan itu angin. Dengan dosa aku jelas angin. Mana kaki kanan, cilung budi kalau ada sungai. Sekali soal dosa aku kalau angin. Cilung. Ya, itu kita sudah masukkan kita berdoa. Mari sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, muadzin melantunkan adanya. Jadi adzan itu bahasa agamanya bahasa kan tidak itu menyuruh. Makanya kenapa adzan itu dianjurkan dengan suara yang keras, bahkan kalau sekarang itu perlu pengeras suara, karena memang menyuruh orang yang jauh atau menyuruh orang yang dalam keadaan mungkin lupa atau sedang tidur, maka boleh dengan suara yang keras tetapi tetap dalam lagu yang bagus. Itu. Nah, terus setelah itu muadzin ada. Kita sudah siap menjawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Poin itu 1 bisa saja 2 poin. Nah, ketika seseorang itu sudah selesai adzan, masih ada lagi doa sesudah adzan. Allahumma rabbana bid'awatina dan seterusnya. Lalu sholat qabliyah, kalau subuh kan ada sholat qabliyah ya Allah. Lalu setelah itu sholat pilihlah untuk tujuan pembelajaran, boleh apa istilahnya mengganti imam. Tapi kalau ada yang sudah ada imam khusus yang bacaannya bagus dan secara usia lebih sepuh, maka kita pilih untuk kita tunjuk menjadi imam. Jadi imam itu tidak lebih gampang dari jadi makmum. Sehingga itu jadi makmum. Imam itu berat. Makanya seru-seru tadi. Karena kalau salah bacaannya masya Allah. Di zaman diperlebar imam di luar masjid, ya. Jangan diperlebar. Imam itu memimpin sampai diperjuangkan. Ya, jadi memimpin. Kalau sahabat belakang itu catatan. Begini, kita tunjuk jadi imam. Dan ketika seseorang menjadi imam harus melakukan yang terbaik. Saya, maaf ini pendapat saya pribadi, sangat tidak setuju ketika ada imam tidak membaca doa iftitah. Apalagi di sholat jalan, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Jangan menjadi imam ini saja. Baca itu beri kesempatan makmum, karena ada makmum yang meyakini bahwa di antara sempurnanya seseorang sholat itu adalah membaca doa iftitah.
tidak sempurna. Jadi makmum sing datang lebih awal daripada imam. Dan genah imam tasat kok imam itu cepet aku ngenteni wong imam. Kepingin maca doa iftitah aja gak bisa karena kedahuluan membaca Fatihah. Dan izin atau nanti kita mulai sopo aja biasain. Itu sholat apa? Bisa kita mulai. Bahkan sampai sholat sunnah, sampai sholat tarawih nanti dengan ini. Karena bekal untuk menghadapi Ramadan tidak cukup satu hari sebelumnya. Sing sopo seneng tekone Ramadan, kan ngomong diharapkan kakinya api, tahu seneng nggak cukup. Ya dimulai dari sekarang ini. Maka menjadi imam sholat tarawih itu jangan lupa, jangan menganggap itu sunnah. Itu hukumnya saja sunnah, tapi perintah untuk sholat itu sama. Apa itu? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat tak sebagaimana sholat. Jadi ibadah sholat itu Bapak Ibu, itu bukan hanya ibadah fi'li. Pesannya itu juga kauli. Disampaikan oleh Rasulullah. Saking kepingin sahabat itu mirip mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah di waktu duhur itu, gemeruduk kepingin dek kanjeng Nabi. Dek Nabi oleh Nabi. Lu apa sih dibaca kanjeng Nabi? Maka mendengar yang dibaca oleh Nabi itu, Allahumma ba'id baini wa baina khata ya kama ba'idta bainal masyriqi wal maghribi dan seterusnya. Loh, Ustaz, siang-siang kok dengar? Jenengan yang sepuh pasti ingat dulu ketika belum ada lampu listrik, belum ada kendaraan bermotor, wong jagongan itu bahkan dulu saya pernah di Masjid Angkor, saya masih kecil, ada seorang yang menjadi imam ketika itu, siapa lupa saya, jarum jam jatuh kedengaran. Nah itu teman kok dia rinding dengar, kalau sekarang enggak dengar. Makanya ketika ada hadis yang menyebutkan Rasulullah membaca itu apa diajari Rasulullah tidak. Ketika Rasulullah membaca qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya, dan yang kedua membaca qul huwallahu ahad, Rasul itu bukan manggil elek. Rakaat pertama kamu maca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua maca qul huwallahu ahad. Enggak. Dan terus dari mana sahabat tahu kalau Rasulullah membaca itu ketika sujud membaca, untuk membaca Subhana rabbiyal azim atau membaca yang lainnya Subhanallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli? Dari mana? Ya didengarkan. Loh kok kamu? Rasulullah berapa tahun? Kalau yang makanya riwayat hadis tentang sholat itu mutawatir, banyak yang menyaksikan. Maka kalau ada orang berdebat tentang bagaimana Rasul itu mengangkat tangan, semuanya ada yang disepakati, tetapi yang tidak disepakati itu adalah hal yang buruk. Contoh sederhana ketika takbiratul ihram itu semuanya melihat Rasulullah mengarahkan kedua telapak tangannya itu ke kiblat. Hanya mereka berselisih, ada yang di depan dadanya persis, ada yang pas di mangkibai, ada di pundaknya, dan paling tinggi itu adalah tangan jempolnya itu di bawahnya telinga. Lebih daripada itu tidak ada. Maka kalau ada Rasul, itu jenenge ini. Ada lagi ketika Sami Allahu liman hamidah, ucapan Sami Allahu liman hamidah itu ucapan iman. Jelas itu. Meskipun pendapat Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan Imam Makmum juga mengucapkan itu. Rabbana wa lakal hamd. Ketika itu sebagian dibalik. Sami Allahu liman hamidah, tangannya dibalik. Itu dari siapa ini? Ada setelah kita
riwayat-riwayat yang soleh itu tidak kita dapatkan sampai selesai. Dan ingat ibu, jenengan benar-benar akan diberi 27 derajat, masih belum itu. Jangan sampai mendahului imam titik wis pokoknya nggak pengen itu derajat dosa kok apa namanya motivasinya kok pahala. Kita itu kan butuh pahala itu butuh ridho. Kalau orang dapat ridho berarti mungkin teman hambaku ini adalah sungguh-sungguh melaksanakan perintahku, anjuran Rasulnya, itu diberi. Jangan sampai mendahului imam. Makanya ada orang yang belum pernah sholat di masjidnya warga Persyarikatan Muhammadiyah kafir. Kok dempet nggak terlalu jaraknya jauh. Terus tak ditanya aku ini paling bisik. Padahal imam sudah boleh sebenarnya. Allahu Akbar, kita bersamaan atau sami Allahu liman hamidah ketika belum selesai ucapnya memang. Tetapi sempurnanya ketika imam benar-benar telah selesai memberi sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Tidak belum kasih kira itu. Mana dengan buah? Angin masih harus kita baca zikir. Tadi kita ingat bilangnya awalnya mengingat Allah. Bagaimana ketika kita sudah sholat masih harus ingat? Iya, memang kanjeng Nabi melakukan itu. Astagfirullah, astagfirullah dan seterusnya itu. Allahumma antas salam, amintas salam, tabarakta ya dan jalali wal ikram dan seterusnya sampai subhanallah. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. No. Sampai Allah Akbar itu saya pernah dengar dan pakai mikir, dan itu masih kabar saya nggak berani mengingatkan sampai sekarang belum mengingatkan. Bukan Allah Akbar, bukan. Allah Akbar, Allah Akbar. Benar. Saya ngomong ini kan berdasarkan apa yang pernah kita alami bersama. Jadi ini bukan nggak sampai materi yang berat-berat, nggak, tapi ini penting, ringan banget. Kenapa? Itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian, ada di antara kita yang sampai gagal diuji oleh Allah. Baik ujian itu berupa kenikmatan maupun kesusahan. Hal yang mengembirakan maupun sebaliknya menyusahkan. Maka ada kemarin di tahun ini, di bulan yang sama ini, ada kegiatan jadi resmi yang 17-an itu kemarin di malam Ahad itu sampai subuh. Mulai jam 2 siang sampai subuh. Susi umumnya sampai tokoh-tokoh agama di tempat itu bermusyawarah kok sampai terjadi seperti itu. Sebagai juga ada yang kita khusus mereka sholat misalnya sholat isya atau sholat maghrib mudah-mudahan ya kita tidak tahu di mana sholatnya, mungkin berpaham sholat di atas kendaraan, kudu di tayamum, bisa pada di son, ibu setelah itu masih ada kalau ada waktu maghrib misalkan setelah ini segera sholat ba'diyah 2 rakaat setelah maghrib. Kenapa? Pada saat itu ada satu riwayat pahala kita segera diangkat oleh Allah, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu pulang yang memakai. Ketika pulang
karena kepingin itu 27 derajat. Manunu sadaran dengan kaki kanan dulu, jalan tenang saja. Manunu dia mau lari, bu sampai dirian itu, bu bareng ucapkan assalamualaikum. Nah, lari, kalau kunci baca. Ketika jenengan mengucapkan assalamualaikum, jenengan kan ada sebagian daripada yang kita tidak bisa melihat ikut kita, dan yang di dalam itu menunggu kita. Ketika kita ada satu riwayat mengucapkan di rumah kita sendiri assalamualaikum, sholat misalkan kita waktu isya, jin-jin yang ada di rumah kita itu yang oleh Allah dikendali bisa di rumah kita itu lemes kabeh, aduh gak ada panganan saya luwe kira-kira kesupen bendino luwe itu enggak minggat omah ini minggat. Adalah kepingin mengusir ya, makhluk lain, makhluk halus ya. Itu salah satunya lakukan hal-hal yang disunahkan. Iya, susah gandri panganan, bengi kaiso kudo, kaiso ngundang awake Indonesia. Karena orang ketika sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ini kan semuanya saya anggap dewasa, Mas. Apa ini? Ini belum yang saya ngajari tadi FC gitu dari sana, ya ngajari FC jadi kalau saat itu, lah sampai di mana tadi? Nah, itu ya. Ketika seseorang melakukan hubungan suami istri, mengucapkan doa itu, nggak usah saya sebutkan ya, lafaznya itu, ya, nggak usah diawali dengan Bismillah dengan membuka ayat bukan tidak usah ya, langsung kita baca itu tidak, itu sudah tertutup, ada hijab yang menutup, termasuk tadi ketika jenengan masuk ke toilet tadi sudah mengucapkan zikir tadi itu sudah tertutup, ada hijab yang menutupi mata mereka. Isoman susah, akhirnya mereka putus asa. Gue ngomongin pikir temenan, nggak sekedar mengucapkan, benar-benar mengucapkan dengan penuh keyakinan. Susah wae dewi gering, wis loro, ayo mau ngalir kita. Boleh nih ngomong sing, ya sing lepas daripada pikir. Makanya ada satu riwayat ketika sahabat Abu Musa Al-Ansori dengan bangsa pernah membaca orang Madinah yang menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat pertama kali hijrah. Beliau itu pernah suatu saat menyaksikan ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Mana boleh dengan Nabi itu itu semakin cerdas, semakin bagus pertanyaan." Akhirnya ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, mengajukan pertanyaan, "Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat yang pendek, yang berbobot." Gitu ya, yang pendek, yang berbobot, yang sehingga saya menjadi bahagia, sehingga saya menjadi bahagia, menjadi senang. Kita ini kan butuh hidup itu kan sebagaimana doa kita itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, dan Nabi. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Idza kunta fi sholatika fasholli sholatan muwaddah." Ini oleh hubungan. Jadi kalau kita kepingin keruwetan itu dihilangkan dari diri kita. Sekarang udah banyak masalah, banyak hal yang kita kepingin itu nggak sampai terjadi, sampai mengeluarkan ratusan juta, toh tidak bisa sampai akhirnya bingung ya apa nih balik dan sebagainya. Saya tidak menyebut apa yang pokoknya keinginan duniawi sehingga menjadikan kita itu
mengeluarkan dana yang besar. Akhirnya apa? Menggunakan lakon ini kan aman misalnya. Nah itu. Nah ketika itu seseorang akan dihindarkan dari stres bahkan depresi. Kalau ketika dalam dirinya ketika mau melakukan sholat itu, sholatnya seperti sholat orang yang mau berpisah. Sholat madid itu artinya orang yang seolah-olah itu yang terakhir dia sholat. Kita ini sering diingatkan ketika ada orang mati semuanya ingat dengan saya sama. Aku besok nanti kalau di sila sempat mengetahui yang dimandikan itu, yang sempat melihat yang tidak kami ada Pak Mudin. Kemudian ada lagi misalkan ketika menyaksikan digotok sampai kalau bapak-bapak mau mengikuti di makam di kuburan itu, oh seperti itu nanti saya. Semuanya yang hadir itu pasti merasakan itu, tapi uniknya ijin suwi di dalam pikirannya tanpa ada ucapan mengatakan Yesus itu kok orang sampai meskipun umurnya sudah sepuh, meskipun sudah diberi penyakit tertentu yang berat, yang kronis, stadiumnya sampai 4 dan sebagainya, itu masih mengatakan Yesus. Nah terus di sini Rasulullah menyatakan kalau kita segera diangkat keresahan dalam kegelisahan, kekhawatiran dalam diri kita, maka sholatnya. Ini nasihat pada saya, ada jenengan dan juga saya. Mumpung mulai nanti dulu kita lakukan sholat seolah-olah gak ketemu asal. Bisa berlaku. Mau terus sampai ke pengen berkata, kita pengen ketemu asal. Terus, kalau saya nanti banyak ini. Tapi kalau kita sudah menjadikan diri kita dan bisa ini. Saya pernah ditanya orangnya sekarang masih hidup Ustaz. Saya bercita-cita ingin diwafatkan di masjid. Caranya ya Allah bersamanya itu sergap di masjid minimal 5 waktu. Sampai sekarang itu kan ada di kabaran kan di masjid. Itu ada orang yang tak pernah ke masjid, lorong diri aku ingin mati di masjid, bukan masjid. Yang masjid kalau soal kasih sudah mati belum apa? Allah belum mentakdirkan, ya. Masjid baik, jadi sudah menang begitu ya gitu ya. Tapi apabila disebutkan oleh Allah, seperti sholatnya, sholat terakhir orang yang kafir. Itu yang pertama. Bagaimana sholatnya itu? Tentunya harus apa itu istilahnya kalau dalam maksud filkal dia atau itu maksudnya adalah khatirul qalb itu maksudnya menghadirkan. Jadi pada saat itu terbesit dalam hati itu kita sebentar lagi akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muncullah aku tak kemenangan sholat, kemenangan nganggo ilmu orang mewah-mewah diburukan. Maka ketika seseorang melaksanakan sholat berdasarkan petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti sholatnya akan sesuai. Meletakkan di atas dada. Ada juga yang mengucapkan Allahumma barik setelah selesai dan seterusnya. Itu namanya tumakninah. Dan tumakninah itulah maka kemudian berusaha untuk khusyuk, untuk hanya yang diingat itu adalah sholat. Mudah-mudahan Allah menerima sholat kita. Yang kedua kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wala takallam di riwayatin ada wala takallam bikalamin takdiru min rubada. Janganlah kamu berbicara kalau sebab kau ceroboh dalam bicara kau besoknya itu betul kepingin jalur sepuluh. Makanya berpikir dulu sebelum mengatakan sesuatu. Jangan sampai ucapan kita itu pertama ucapan yang menyakitkan hati orang lain. Jangan sampai kita berusaha. Ya, itu
biasanya ucapan yang baik itu dari wong Jawa diikuti dengan gerakan yang baik. Jadi ngomong itu biasanya gerakan apa itu? Badannya. Oleh apa itu biasanya jagongan itu rodok dulu ini melipati orang mendeli. Terus pun melipati ombong misalnya. Beli ini itu dengan ucapan yang pelan, datar dan seterusnya. Amat dipikir akhir qabla antas. Ucapan yang kita akan ucapkan itu kita pikirkan dulu, jangan sampai karena ucapan kita itu menjadikan ada masalah hubungan kami dengan orang yang ada di depan kami. Itu kemudian yang terakhir adalah wasma'il biasa mimma fi yadahin nas, di riwayat lain fi aidin nas. Jadi kumpulkanlah al-iyas itu artinya terputus asa. Maksudnya apa? Janganlah kita istilahnya itu mengharapkan pada diri kita itu ada rasa berharap kepingin seperti apa yang diberikan kepada orang. Kalau itu sering kita lakukan, itu nanti akan lama terus. Apa levelnya? Kayak minggu pertama itu level siji. Justru ngomong terlalu papat waktu level sekelas buat anakku kita pecah. Karena bawa apa mobil anak dan kapan dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin sudah cukup Allah mengajari kepada kita. Enggak usah kita berpikir tentang apa yang kita miliki saat kita bangun itu kita sudah diajari oleh Allah untuk bersyukur. Enggak usah apa yang kita makan itu lauknya apa, kuliner apa, apapun yang kita makan, minuman yang kita minum ini, begitu kita mulainya dengan Bismillah dan kita akhiri dengan Alhamdulillah. Apapun yang ada, kalau kamu minum air tertentu ucapkan Bismillah, enggak. Semua makanan, semua minuman, ketika kita makan, ketika kita minum, kita awali dengan Bismillah dan kita akhiri Alhamdulillah. Muncul rasa syukur ketika hal yang baik pada diri kita, muncul rasa syukur yang kita sadari bukan main-main, bukan ekor-ekor istilahnya itu, yang sesungguhnya maka hati kita akan menjadi tenang. Demikianlah Bapak dan saudara-saudara sekalian, 1 jam insyaallah pas apa yang bisa kita sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan, kami kalau masih ada waktu kami persilahkan. Kalau memang sudah tidak ada waktunya, selamat saya ucapkan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan setelah pulang dari Masjid Nurul Huda dengan ditambahi barokah kali Gusti. Menipu sopore tadi. Kok orang bisa nek sing ngene. Mungkin dan antara bayu mulai makan kayak sampai karo. Iya tuh jangan iki lho. Mari musik utang wis kali dengan mulai kalau di pernikahan itu cukup. Wah, aku beri sampai yuk. Oh, itu yang bisa. Ada suatu yang bisa kamu. Pokoknya dimudahkan oleh Allah. Sing duwe tak yo iso nyambung. Ya, jenengan pingin Bu. Supaya sampai nyambung. Aku ini pengalaman. Ada banyak ya. Allahumma qini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa. Ayo amin. Allahumma qini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa. Jadi ibu sendiri foto Ustaz hafal berarti dirutang. Kalau dirutang itu enggak berdosa.
boleh, tapi ya ini belum kuat kan belas belum saya baca. Jadi akan bertanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullahu khairan katsir kepada Ustaz Amiruddin STHI PDI yang telah menyampaikan wawasan kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada pengumuman yang pertama, insya Allah akan diselenggarakan kegiatan donor darah yang bertempat di Masjid Baitul Muslimin Andong Sari Klajen. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari ini jam 9 pagi sampai dengan zuhur. Sekali lagi bagi para jamaah yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan donor darah bisa langsung menuju ke Masjid Baitul Muslimin Andong Sari Klajen jam 9 pagi sampai dengan zuhur. Pengumuman yang kedua, untuk pengajian umum Ahad pagi yang bertempat di Masjid Al-Rahman Karanganyar Abdulu, insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 5 November 2023. Akan hadir sebagai narasumber insya Allah Pak Ustaz Muhammad Syamsuri. Beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Situbondo. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita akhiri dan tutup pengajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Jazakumullahu khairan katsir atas kehadiran seluruh jamaah. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada para jemaah bisa mengambil hidangan yang ada di jemaah masjid. Ada tomat, ada jamu, ada makanan buat dinikmati bersama. Ya, pengajian selesai. Ya, sudah. Ada konsumsi. Ini enten sama. Gratis, tamanya gratis. Halo. Alhamdulillah berkah. Semoga yang akan datang ada lagi. Amin 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 amin. Hah? Sopo? Oh iya ya, iya. Oh, malah gitu loh. Halo halo halo. Ya, ini sudah selesai. Wah. Tadi Mas Farid. Iya iya iya, oke, sudah selesai ya pengajiannya. Situasi setelah pengajian selesai.
situasi setelah selesai pengajian. Ramai sekali ya. Ramai sekali. Sudah pada pulang ke rumah masing-masing. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Oh ya ya. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Ada yang ke timur. Ada yang ke timur. Masih ada yang enggan untuk pulang, masih duduk-duduk bersama teman ya, mungkin sambil melepas rasa kangen. Oke. Iya ini. Halo. Ya, ini situasinya. Situasi jalan. Ini udah pada pulang ini. Parkirnya di sana. Ya. Ya. Parkirnya di sana. Mana nih? Nah, ini parkirnya di sana. Nah ini sudah pada pulang. Nah ini. Halo halo. Ya. Halo. Ya. Ya, situasi setelah pengajian ini. Ada yang Mas Eko, ya, salam. Penting sampean, Pak. Ketok, Mas. Pak Nam. Ya, UN. Hati-hati, Bu. Ya. Ya ini. Masih belum ingin pulang orang-orang. Kerasa. Ya. Ayo. Halo ya, Mas Ripin. Ya, oke. Oke. Waalaikumsalam. Yuk. Halo, baik Mas ya. Ya ini sudah pada pulang ya. Ya. Masih ada yang belum mau pulang. Ya. Masih belum ingin pulang. Ya. Sementara parkirnya. Ya. Halo. Parkirnya di sini. Halo.
Hati Pak. Ya ini. Halo. Woi. Loh, sandalnya nanti Mas. Hah? Sandal hilang. Oke, situasinya ramai hari Minggu ya. Hari Minggu situasinya ramai. Oke. Ya. Wah, ono hadiah apa Mbak? Dapat hadiah apa itu? Tomat. Ya kena gue sambel. Ya. Halo. Iya ya ini yang nggak mau pulang. Ini yang nggak mau pulang, kerasan di masjid. Yang kerasan di masjid nggak mau pulang. Nggak mau pulang ini kerasan di masjid ini. Ini yang kerasan di masjid nggak mau pulang. Mbak kalau sama Mbak? Oh kalau anu toh, siapa jenenge? Siapa jenenge lali aku? Oh lali wes. Jenenge pokoknya gue anak Kang Put. Oke. Ya. Udah selesai pengajiannya. Tapi belum ada pulang ini. Nggak belum balik kerasa nang masjid. Kerasa nang masjid ini. Lagi. Iki yo kerasa nang masjid gak belum balik. Iki sing kerasa nang masjid ya. Ini Ustadznya. Cuman itu aja sebagai apa simbolik itu. Nah, yang itu kerasa kan di masjid ada mau problem pulang. di kita nih kan. Ini gimana nih kaderisasi ke depan itu loh, untuk anak-anak yang Yang kerasa di masjid. Ada masalah gitu. Baru tak tinggal balik. Ini yang kerasan di masjid. Ini kerasan di masjid nggak mau pulang. Nah, kerasan di masjid ya? Alhamdulillah. Oke, ya oke.